Menyikapi cokro manggilingan, roda yang selalu berputar, ada 3 prinsip yang terkenal sekali di tengah masyarakat Jawa, yaitu ojo dumeh, eling, dan yang ketiga waspodo. Ini di hampir semua tema kita yang membahas tentang falsafah Jawa, selalu saja muncul kata-kata ini. Dulu kita pernah belajar wulang reh, kita pernah belajar Wedotomo, dan banyak lagi serat-serat Jawa yang lain. Di hampir semua serat Jawa yang kita bahas, selalu saja ada ojo dumeh, eling, lan waspodo. Dulu pun waktu kita membahas tentang Semar juga ada 3 kalimat ini, 3 kata ini. Ini juga manifestasi dari orang yang punya kesadaran cokro manggilingan. Yang pertama, ojo dumeh itu jangan mentang-mentang, jangan sombong. Orang dumeh itu biasanya orang yang punya sedikit kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Makanya sering diterjemahkan sebagai jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang pinter terus menyusahkan orang lain dengan ilmu kita. Jangan mentang-mentang kaya terus senang-senang saja, tidak peduli dengan sesama. Jangan mentang-mentang jaya, mentang-mentang sukses terus menganggap rendah yang lain, semua dianggap levelnya di bawah dia. Itu namanya dumeh. Jadi ojo dumeh. Jangan mentang-mentang ganteng terus sakarepe dhewe gonta-ganti pacar, itu juga ojo dumeh. Jangan mentang-mentang followernya banyak, jangan mentang-mentang apalah, so banyak mentang-mentang itu biasanya ada kelebihan sedikit. Jangan mentang-mentang lah. Mengapa hidup ini berputar? Engkau yang kaya, seberapa banyak kekayaanmu kalau Allah mau detik ini juga besok bisa habis. Kurang apa sebelumnya kaya Nabi Ayub, tapi kemudian hartanya habis, bahkan sakit-sakitan, kehilangan segalanya. Ojo dumeh. Engkau yang jabat, engkau yang jaya sukses, engkau yang pinter. Banyak orang pinter yang keblinger. Maka ojo dumeh. Apalagi engkau yang ganteng, ojo dumeh. Engkau yang cantik, ojo dumeh. Seberapa lama bertahan kecantikan, kegantenganmu, kekayaanmu, jabatanmu, ojo dumeh. Hidup ini berputar. Yang kedua, eling. Eling ini berarti ingat. Eling lan waspodo itu biasanya disebut bareng satu paket. Eling itu kesadaran vertikal. Selalu ingat, selalu sadar ada Tuhan, ada Allah yang mengamati kita. Maka jangan lupa diri. Dan yang ketiga, waspodo. Waspodo itu kesadaran horizontal. Jadi hati-hati. Hidup ini berputar, hati-hati. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang di sekelilingmu itu orang lain, alam semesta, bisa mendukungmu, bisa juga jadi bahaya buatmu, bisa membuatmu gembira, bisa juga menyusahkanmu. Yang penting waspada, jangan lupa diri. Nah, ini aspek horizontalnya waspada, aspek vertikalnya eling. Eling itu berdimensi ketuhanan, berarti jangan lupa Allah selalu mengawasi kita. Waspada berdimensi alam kemanusiaan. Kita harus hati-hati, jangan sembrono hidup di muka bumi ini. Kesadaran eling, kesadaran waspodo, ini menunjukkan juga kesadaran kita bahwa hidup ini cokro manggilingan, senantiasa berputar. Orang yang tidak
eling, tidak waspada, apalagi dumeh, dia tidak sadar bahwa hidup ini berputar, maka jangan kaget kalau tiba-tiba jatuh, kalau tiba-tiba rodanya balik, yang dari atas sekarang sampai bawah, sakitnya akan luar biasa, hancurnya akan luar biasa, karena kita tidak sadar, tidak siap. Jadi yang kedua, prinsip dasar dalam hidup menyikapi cokro manggilingan adalah ojo dumeh, eling lan waspada. Ini saya sendirikan yang 3 ini karena menjadi salah satu prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Jawa. Apalagi yang teman-teman Jawa mesti harus ingat 3 prinsip dasar ini, jangan sampai lupa. Kesehatan mental kita antara lain ditentukan pada ojo dumeh. Ini dimensi psikologisnya. Kesehatan spiritual ditentukan oleh ketika kita eling, menyambung dengan yang atas. Sementara kesehatan hidup sosial bersama orang. Kekuatan, kekuasaan, kepandaian itu sesuatu yang kita miliki hari ini mungkin, tapi pada saatnya juga akan pergi. Tidak ada orang kuat selamanya, atau dia berkuasa terus-terusan selamanya, atau dia pinter terus, pinter dalam segala hal. Setiap kekuatan, setiap kekuasaan, setiap kemahiran, kepinteran ada batasnya. Dalam hal tertentu mungkin kita pinter, tapi dalam sangat banyak hal yang lain kita termasuk yang tidak tahu apa-apa. Di ranah tertentu mungkin kita berkuasa, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi di ranah yang lain yang justru lebih banyak, lebih luas, kita tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang namanya manusia selalu ada batasnya. Orang sombong itu merasa kekuatannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, dan kepandaiannya juga tidak terbatas. Orang yang merasa kekuatannya tidak terbatas itu biasanya menganggap yang lain
lebih lemah dari dirinya. Orang yang merasa bahwa kekuasaannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Sementara orang yang merasa sangat pandai, kepandaiannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih bodoh, lebih keliru, lebih sesat daripada dirinya. Ini memanifestasikan orang yang tidak sadar bahwa hidup itu muter. Tadi di atas saya bilang, kalau Allah mau kekuasaan, kekuatan sedahsyat apapun bisa satu detik hancur. Bagaimana ceritanya misalnya Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim yang meninggal karena seekor nyamuk. Kurang dahsyat apa seorang raja kalahnya sama nyamuk? Kurang merasa besar apa manusia modern dengan segala kedahsyatan teknologinya? Kita merasa menguasai bumi dan seisinya, ya kalahnya melawan bahkan lebih kecil dari nyamuk, virus namanya COVID-19. Jadi tidak pantas kita itu sombong, tidak pantas kita itu merasa pintar, merasa kuat, merasa besar. Itu yang pertama. Ojo selanjutnya, ini paket ojo-ojo, ini paket jangan-jangan. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ojo gumunan itu mudah kagum. Ada apa-apa dikit, wow, ada apa-apa dikit, wow. Itu mudah kagum. Orang yang mudah gumunan, mudah kagum itu biasanya mudah ditipu, mudah dibohongi. Fenomena viral itu kan banyak memanfaatkan logika manusia yang suka gumunan. Wah, tadi itu ada ini loh, peristiwa alam yang begini loh. Wah, tadi itu gumunan, orang kagetan. Jadi orang kaget itu biasanya terus orang gumun itu biasanya tidak waspada. Orang wow itu biasanya terus tidak bisa berpikir jernih. Jadi bagian ojo yang kedua ini menggiring orang tidak bisa berpikir jernih. Gumunan. Kalau kita sadar cokro manggilingan, sadar bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, mungkin kita tidak terlalu gumunan. Kalau Allah menghendaki, ya apapun bisa terjadi. Yang kedua, ojo getunan. Getunan itu mudah menyesal. Orang yang mudah menyesal itu menunjukkan bahwa perbuatannya tidak terkontrol atau tidak. Hailo siap minum, rasanya kekinian. Tidak terkontrol atau tidak maksimal. Orang menyesal itu kan karena mbok kemarin aku begini, akhirnya ndak begini. Mbok kemarin aku begitu, akhirnya ndak. Itu orang mudah menyesal itu biasanya orang yang sembrono, tidak serius, tidak memberikan apa yang dia punya sepenuhnya. Ujian misalnya, ala ujian aja dikerjakan sak-sae, yang penting lulus ya wis. Akhirnya nilainya jatuh. Nah, itu kan kita menyesal. Mbok coba kemarin saya ngerjainnya sungguh-sungguh, mestinya nilaiku lebih bagus lagi. Getun, ya salahnya sendiri kemarin tidak serius. Jadi getun, tidak memberikan yang 100%, tidak berupaya sepenuhnya. Ini menyebabkan orang getunan. Jadi cirinya orang getun itu menyesali masa lalu. Mengapa masa lalu disesali? Karena dia tidak serius. Maka ojo getunan. Berarti apa? Berikan sepenuhnya apa yang engkau mampu.
Kemudian ojo kagetan. Ojo kagetan ini jangan mudah kaget. Biasa saja, di dunia ini apa sih yang tidak mungkin? Kalau sering-sering kaget jadinya kita tidak waspada. Mudah ditipu orang, mudah ditrik orang. Tiba-tiba ada WA, selamat, Bapak memenangkan undian sebesar 750 juta. Oh, itu kaget, waduh, jangan-jangan aku menang beneran ini. Jangan-jangan, enggak lah, biasa saja. Sekarang banyak yang kayak gitu, nipu-nipu. Jadi, memanfaatkan situasi psikologis kita yang mudah kaget. Kalau tiba-tiba ada kabar apa itu terus kita kaget. Ketika kita kaget, kita tidak waspada. Ada ya hari ini banyak itu yang lewat medsos itu tiba-tiba juara 1 atau kadang ngeri itu anak bapak kecelakaan. Itu harus kita kaget. Ketika kita kaget kehilangan kewaspadaan, tidak bisa waspada. Maka jangan kagetan, terus berpikir yang jernih, yang waspada. Yang keempat, ojo aleman. Ojo aleman itu jangan manja. Atau kadang juga diterjemahkan jangan senangnya dipuji saja. Orang aleman itu orang yang selalu minta dilayani. Jadi harusnya dia bisa memenuhi sendiri, dia nunggu dipenuhi orang lain. Itu kan bukan tugas saya. Meskipun sebenarnya kalau dia tandangi ya beres, tapi aleman. Jatahku kan cuma ini. Itu kan tugasnya dia misalnya. Jadi tidak ringan tangan. Dan dia inginnya dilayani terus. Itu aleman. Jangan aleman. Orang aleman itu berarti dia tergantung pada orang lain. Tidak mandiri. Meskipun tadi diartikan suka dipuji, orang suka dipuji juga berarti hidupnya tergantung pada orang lain. Tidak mandiri versi dirinya. Nah, jadi yang kedua, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Ojo gumunan, jangan mudah kagum. Ojo getunan, jangan mudah menyesal. Ojo kagetan, jangan mudah kaget. Ojo aleman, jangan manja. Terus, paket ojo selanjutnya. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamareman. Jangan ditaklukkan oleh kedudukan, keduniaan, harta benda, dan kemareman, kesenangan. Jadi hidup kita tolong jangan diperbudak oleh posisi atau jabatan atau kedudukan. Jangan diperbudak oleh harta, jangan diperbudak oleh kesenangan saja. Diperbudak itu berarti kalungguhan, kadonyan, kamareman itu yang menyetir kita. Bukan kita yang menguasai kedudukan, harta, dan kesenangan. Bukan kita yang mengendalikan kesenangan, tapi kesenangan yang mengendalikan kita. Dikendalikan oleh kesenangan itu ya berarti hidup kita itu yang kita tuju seneng terus. Kita tidak bisa ngerem kesenangan. Kalau sudah seneng itu terus yang dicari, dikejar sampai lupa segalanya. Itu berarti kita disetir oleh kesenangan. Kalau sudah begitu ya
engkau keblik. Jangan keminder. Pinter itu bagus, tapi jangan keminder. Sok pinter. Kemudian ojo cidro mundhak cilaka. Cidro itu bisa diartikan curang, bisa diartikan berkhianat, bisa diartikan jahat. Jangan melakukan khianat yang jahat, nanti engkau celaka sendiri. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau panen. Kalau engkau menaburkan yang jelek-jelek, panennya juga pasti jelek. Buktinya, tetangga saya senang terus meskipun dia jahat sampai meninggal. Jangan lupa, hidup ini tidak hanya alam purwo, alam madya, tapi juga ada alam wuso. Di sanalah yang sejati ada. Ojo cidro mundhak cilaka. Baik, itu panasnya. Terus ojo milik barang kang melok. Ojo mangro mundhak kendho. Ojo milik barang kang melok itu jangan merasa memiliki apapun yang menempel padamu. Semuanya itu tidak hakiki. Jadi ojo milik barang kang melok itu jangan merasa hartamu, kedudukan, kemuliaan, kehormatan dari masyarakat adalah harta yang dimiliki sekarang, yang melok padamu. Dia hanya itu bukan milik. Jangan merasa milik, bahkan termasuk anak istri. Ya kalau bahasa milik semua titipan dari Allah. Tugas kita mengelola sesuai dengan amanat yang punya. Ya yang punya amanat yang Allah kita jalankan. Kita dititipi istri, dititipi suami, dititipi anak, dititipi harta, dititipi jabatan. Semuanya harus kita kelola dengan baik sesuai keinginan yang dititipi. Maka ojo milik barang melok, jangan diperlakukan seperti milik. Tetap sadarilah bahwa itu hanya titipan. Jadi caramu memperlakukan sesuai yang ya kalau teman-teman nanti jadi kajian-kajian tasawuf ini lebih dalam, bagaimana kita jangan terikat, jangan melekat dengan dunia. Kemudian ojo mangro mundhak kendho, jangan mendua, maka akan kendho. Kendho itu kendor. Kendor itu berarti tidak fokus. Mangro itu tidak fokus, mendua. Terlalu banyak pertimbangan, tidak jalan, akhirnya lelet dalam perjuangan. Iya Pak ya, saya bisa ini, bisa itu, enaknya gimana ya? Mau pikiranmu bercabang-cabang, tidak fokus, akhirnya tidak jalan-jalan. Saya mau sih Pak, serius, tapi nanti efeknya begini. Kalau yang ini bagus juga, tapi akhirnya begitu. Kadang-kadang ini yang akan membingungkan kita saja. Maka mantap Pak, kalau menurutmu itu sebuah kebaikan, kebenaran, ya resikonya pasti berjalan. Tidak ada yang pasti ambil saja. Jangan terlalu banyak berpikir neko-neko. Ojo mangro mundhak kendho, mendua. Komitmennya kebobol. Itu biasanya terus kendor. Tidak ada yang 100%. Ojo mikir langsung. Itu jangan terlalu ambisius. Jadi ojo mikir langsung itu ya jangan terlalu berambisi tentang sesuatu. Dunia ini cokro manggil. Kalau saatnya memang engkau di atas, ya akan di atas. Kalau saatnya hal itu memang jatahmu, takdirmu, yang akan engkau alami. Ojo ndiki mongso. Punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, tapi jangan ambisius. Jangan mewajibkan sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Pokoknya saya tahun ini harus sudah naik haji. Ya iso, sekarang yang sudah terdaftar saja bisa mundur karena virus corona. Ojo ngiki mongso. Saya harus jadi yang nomor 1 di dunia
sekarang ini Pak, ojo bikin mongso lah. Yang biasa-biasa saja, jangan terlalu diperbudak oleh ambisi-ambisi duniawi.